Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Trividya Wulandari. Saya dari akuntansi 02B. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan, dan subsidi. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan yang nomor 1. Tentukan fungsi permintaan dan penawarannya. Terlebih dahulu kita mencari dulu fungsi permintaan. Mencari fungsi permintaan, rumusnya P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P kurang 30 per 25 kurang 30 sama dengan Q kurang 500 per 600 kurang 500. Di bawahnya P kurang 300 per 25 kurang 30 hasilnya negatif 5 sama dengan Q kurang 500 per 600 dikurang 500 hasilnya 100. Kita taruh di bawah sini. Baru di bawahnya kita buat 100P dikurang min 30 dikali 100 hasilnya min 3000 sama dengan negatif 5Q ditambah negatif 5Q ditambah min 5 dikali min 500 hasilnya positif 2500. 100P sama dengan kita bertukar posisi. Yang min 5Q dipindah ke depan sini, terus ditambah 2500 ditambah 3000. 100P sama dengan min 5Q ditambah 5500. 5500 ini didapat dari 2500 ditambah 3000 hasilnya 5500. P sama dengan min 5 ditambah 5500 per 100 hasilnya negatif 0,05 ditambah 55 atau bisa juga kita tulis dengan 55 dikurang 0,05. Kemudian kita cari fungsi penawarannya. Fungsi penawaran rumusnya sama dengan fungsi penerimaan. P dikurang 30 per 25 dikurang 30 sama dengan Q dikurang 600 per 250 dikurang 600. P dikurang 30 per 25 dikurang 30 hasilnya min 5 sama dengan Q dikurang 600 per 250 dikurang 600 hasilnya min 350. Kemudian di bawahnya kita buat min 350Q ditambah min 30 dikali min 350 hasilnya positif 10.500 sama dengan negatif 5P ditambah min 5 dikali min 600 hasilnya positif 3000. Negatif 350Q sama dengan kita tukar posisi negatif 5P ditambah 3000 dikurang 10.500. Negatif 350Q sama dengan negatif 5P dikurang 3000 dikurang 10.500 hasilnya negatif 7 hasilnya negatif 7.500. P sama dengan negatif 5 dikurang 7.500 per min 350 hasilnya P sama dengan 0,014 ditambah 21,42. Kemudian soal yang B. Tentukan jumlah barang yang diminta atau QD apabila harga yang ditawarkan 0. QD sama dengan 0. 0 sama dengan 55 dikurang 0,05. Ini ditukar posisi.
min 0,05 Q sama dengan 55. Q sama dengan 55 per min 0,05 hasilnya 1100. Kemudian yang C, tentukan tingkat harga barang yang diminta atau PD apabila jumlah yang ditawarkan adalah 0. PD sama dengan 0. PD sama dengan min 0,05 dikali 0 tambah 55. Hasilnya QD sama dengan 55. D, tentukan jumlah barang yang ditawarkan atau QS apabila harga yang diminta adalah 0. Jika P sama dengan 0, maka QS P sama dengan 0,014 Q ditambah 21,42. 0 sama dengan 0,014 Q ditambah 21,42. Ini ditukar posisi. Jika ditukar posisi, dia ditambah dengan min. Min 0,014 Q sama dengan 21,42. Q sama dengan 21,42 per min 0,014. Hasilnya Q sama dengan min 1530. E, tentukan tingkat harga barang yang ditawarkan atau PS apabila jumlah barang yang ditawarkan 0. Jika QS sama dengan 0, maka P sama dengan PS sama dengan 0,014 dikali 0 ditambah 21,42. PS sama dengan 21,42. Sebenarnya di sini hasilnya 21,41,9. Tetapi karena di belakang koma ada 9, maka kita bulatkan menjadi 1. Jadi hasilnya 21,42. F, tentukan keseimbangan harga atau PE dan kuantitas atau QE dari tabel tersebut. QD sama dengan QS. 55 dikurang 0,05 sama dengan 0,014 ditambah 21,42. Min 0,05 dikurang 0,014 sama dengan 55 ditambah 21,42. 398. J, tentukan besaran pajak yang ditanggung produsen. Besaran pajak yang ditanggung produsen, rumusnya TP sama dengan T kurang TK sama dengan 3 kurang 398. 3 ini kita dapat dari besaran pajak yang ditetapkan pemerintah tadi, sama dengan min 395. O, berdasarkan nilai yang telah diperoleh, tentukan keseimbangan harga atau PE dan kuantitas barang atau QE apabila pemerintah mensubsidi sebesar 5 per unit. Kita hitung dulu sebelum subsidi. PD sama dengan PS, 55 dikurang 0,05 sama dengan 0,014 tambah 21,42. Min, ini kita tukar posisi dulu. Min 0,05 ditambah 21,42 sama dengan 0,014 ditambah 55. Min 0,05 ditambah 21,42 hasilnya 21,37 sama dengan 0,014 ditambah 55 hasilnya 55,01. Q sama dengan 2,5. 2,5 ini dapat dari 55,01 dibagi 21,37 atau bisa disebut dengan QE sama dengan 2,5. P sama dengan 53,7. 53,7 ini dapat dari 55 dibagi 0,05. Hasilnya 55, bukan dibagi tapi dikurang. Atau kita sebut dengan PE sama dengan 53,7.
Kemudian kita hitung sesudah subsidi. PD aksen sama dengan PD. PD aksen sama dengan 55 dikurang 0,05. PS aksen sama dengan PS kurang S. PS aksen sama dengan 0,014 ditambah 21,42 dikurang 5. 5 ini adalah tadi yang disubsidikan. PS aksen sama dengan 5 ditambah 0,014 ditambah 21,42 hasilnya 21,42. Sebenarnya ini 21,41,9. Karena di belakang koma ada 9, maka saya bulatkan menjadi 1. PD aksen sama dengan PS aksen. 55 dikurang 0,05 sama dengan min 5 ditambah 21,42 Q. 55 dikurang 0,05 hasilnya min 21,47 ini dapat dari 0,05 ditambah 21,42 hasilnya min 21,47 sama dengan 55 ditambah min 5 sama dengan 50. Q sama dengan 50 dibagi min 21,42 hasilnya min 2,3 atau QE aksen kita buat min 2,3 P sama dengan 55 dikurang 0,05 Q sama dengan 55 dikurang 0,05 dikali min 2,3 sama dengan 55,1 atau P aksen sama dengan 55,1. T. Tentukan besaran subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen rumusnya SK sama dengan PE kurang PE aksen. SK sama dengan 53,7 dikurang 55,1. SK sama dengan 53,7 dikurang 55,1 hasilnya min 1,4. U. Tentukan besaran subsidi yang dinikmati oleh produsen. Besar subsidi yang dinikmati oleh produsen rumusnya SP sama dengan S kurang SK. SP sama dengan 5 kurang 1,4 sama dengan 3,9. 1,4 ini didapat dari sini. V. Tentukan besaran subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Besar subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah rumusnya S sama dengan S kurang QE aksen. S sama dengan 5 kali 55,5 sama dengan 275,5. W. Gambarkan dalam satu grafik. Pertama-tama kita cari dulu grafik yang diberikan subsidi. PD sama dengan 55,0,05 Q. P sama dengan 55,0,05 sama dengan 55. 0 sama dengan 55,0,05. Q sama dengan 55. 55 ini ditaruh di sini. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 55. Jika Q sama dengan 55, maka P sama dengan 0. PS sama dengan 0,014 ditambah 21,42. 0,014 ditambah 21,42. 21,42 sama dengan 0,014. Ini 0,014 dibagi dengan 21,42. Hasilnya 0,0006. Maka jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0,014. Dari sini, jika Q sama dengan 0,06, maka P sama dengan 0. PD aksen sama dengan PD. PS aksen sama dengan 5 tambah 21,42 Q. Kemudian kita buat di sini 5-nya kita taruh di sini, 42-nya kita taruh di sini. Inilah gambaran dari grafik yang diberi subsidi. Ini 4, kita cari dulu yang pertama. 55 kita taruh sini. Ini 55, ini 55. Kemudian kita buat di sini 0,014 dititik-titikkan ke sini 0,064, baru kita buat garis seperti ini. Terus ini 4
sama, terus kita buat titik-titik ke 5. Baru kita buat garis seperti ini. Baru inilah titik potongnya. Titik potong ini dihasilkan dari 51,1 ini dihasilkan dari sini. Kemudian ini 2,3 ini didapatkan dari sini. Kemudian ini juga ada titik potongnya. Titik potongnya ini. Titik potongnya ini 2,5. Inilah dia PX Hasan sama dengan 5 tambah 21,42. PS sama dengan 0,014 tambah 21,42. PD sama dengan 55 dikurang 0,05. Kemudian kita buat grafik sebelum keseimbangan. Ini dia grafik sebelum keseimbangan. Ini 0,014 ini kita sini, baru kita ginikan. Ini 55 ini tadi dari PD aksen atau PD atau QD. Ini sebagai pembatas gini ya. Baru kita dapat titik potongnya seperti tadi 53,7. Terus di sini dibuat juga 2,5. Kemudian kita buat grafik setelah ditetapkannya pajak. Kemudian kita buat ini. Grafik setelah ditetapkannya pajak itu kita buat sama dengan seperti yang tadi caranya ya. Baiklah, sampai sini saja saya mengajarkannya. Jika ada kesalahan kata saya atau salah penghitungan dan salah angka saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.